Halo, kawan proyek, pernahkah kalian terlibat dalam sebuah proyek IT? Misalnya, pengembangan aplikasi mobile? Di balik setiap proyek sukses, ada satu kunci penting, manajemen stakeholder. Stakeholder? Siapa sih mereka? Sederhananya, mereka adalah semua pihak yang punya kepentingan atau bisa terpengaruh oleh proyek kita. Bisa jadi mereka teman satu tim, bos, investor, bahkan pengguna aplikasi kita nanti. Yuk, kita lihat studi kasus nyata disederhanakan untuk pembelajaran pada pengembangan aplikasi event kita. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu orang menemukan acara-acara seru di sekitar mereka. Nah, langkah pertama Andi sebagai PM proyek event kita adalah mengidentifikasi siapa saja stakeholder-nya. Ini penting banget, biar nggak ada yang kelewat. Tentu ada CEO perusahaan yang punya visi besar, tim developer yang akan membangun aplikasinya, tim marketing yang akan mempromosikan event kita, investor yang mendanai proyek, calon pengguna aplikasi, target utama kita. Dan jangan lupa, penyelenggara acara yang akan menjadi mitra konten. Dengan daftar ini, Andi jadi tahu siapa saja yang perlu diajak bicara dan dikelola kepentingannya. Andi tersenyum puas melihat daftar stakeholder-nya. Setelah tahu siapa saja stakeholder-nya, Andi perlu menganalisis mereka. Salah satu caranya pakai Power Interest Grid. Ini membantu Andi memetakan seberapa besar kekuasaan dan kepentingan tiap stakeholder terhadap proyek. Contohnya, investor. Kekuasaannya besar, kepentingannya juga tinggi. Mereka harus dikelola dengan sangat dekat. Pengguna awal mungkin kekuasaannya rendah, tapi kepentingannya tinggi karena mereka yang akan merasakan manfaat aplikasi. Tim developer juga punya power tinggi dalam eksekusi dan pastinya interest tinggi. Dengan analisis ini, Andi bisa menentukan strategi komunikasi dan pelibatan yang paling efektif untuk masing-masing kelompok stakeholder. Setiap stakeholder pasti punya harapan. Nah, tugas PM adalah mengelola ekspektasi ini agar realistis dan selaras. Wah, ada perbedaan ekspektasi nih antara investor dan tim developer soal jadwal. Gimana Andi menanganinya? Andi menjelaskan secara transparan, memberikan data, dan menawarkan solusi. Rilis bertahap. Fitur A dulu bulan depan, sisanya menyusul dengan kualitas terjaga. Komunikasi yang jujur dan negosiasi jadi kunci untuk menyelaraskan ekspektasi. Manajemen ekspektasi nggak akan berhasil tanpa komunikasi yang efektif dan rutin. Andi memastikan semua stakeholder mendapatkan informasi yang relevan sesuai kebutuhan mereka. Investor dapat laporan progres mingguan. Tim internal ada rapat koordinasi harian. Pengguna beta diberi update dan diminta feedback secara berkala. Mitra penyelenggara acara juga diberi demo dan penjelasan manfaat. Ingat, beda stakeholder, beda cara dan frekuensi komunikasinya. Dalam proyek, perbedaan pendapat atau konflik antar stakeholder itu hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana PM menanganinya. Kita harus segera rilis fitur Z minggu ini untuk campaign besar kita. Fitur Z belum 100% stabil. Kalau dipaksa rilis, risiko bug-nya tinggi dan bisa merusak reputasi. Marketing ingin cepat untuk promosi, tapi developer khawatir kualitas. Ini konflik kepentingan. Bagaimana kalau kita rilis versi beta terbatas dari fitur Z untuk campaign, sambil terus kita pantau dan perbaiki? Sebagai PM, Andi berperan sebagai fasilitator dan mediator. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi terbaik untuk proyek. Dari studi kasus event kita bisa lihat betapa krusialnya manajemen stakeholder. Mulai dari mengenali siapa saja mereka, memahami apa maunya, menyelaraskan harapan, menjaga komunikasi, hingga menyelesaikan konflik. Manajemen stakeholder yang baik bukan cuma meminimalkan masalah, tapi juga memaksimalkan dukungan untuk mencapai kesuksesan proyek. Aplikasi event kita pun bisa berjalan lancar dan disukai penggunanya. Itulah sedikit gambaran tentang pentingnya manajemen stakeholder dalam proyek IT. Semoga bermanfaat ya.
Terima kasih sudah menonton. Kami berharap informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.